Jadi secara umum sih sebenarnya pasar obligasi global itu mengalami, koreksi dan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Amerika sih, yang masih menjaga suku bunga di level yang tinggi. Jadi masih ketat nih. Jadi Bank Sentral Amerika memang masih menjaga suku bunga di level yang cukup tinggi di sekitar 5,5%, keputusan FOMC kemarin dan ini memang terjadi karena mereka masih melihat tekanan inflasi masih ada dan tentunya momentum pertumbuhan di Amerika masih relatif kuat di atas dari apa yang mereka mungkin perkirakan di awal tahun. Dan ini tentunya membuat yield obligasi di berbagai negara termasuk juga Indonesia mengalami kenaikan dan tentunya kalau yieldnya naik ya otomatis harga obligasinya turun dan ini otomatis karena ada komponen SUN atau obligasi pemerintah di SPTP ya ini menyebabkan koreksi harga dari NAB SPTP. Jadi kalau kita lihat dan seperti yang sudah saya paparkan sedikit sebelumnya, ya tentunya penurunan harga obligasi atau kenaikan yield yang kita lihat sekarang lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Terutama tadi kita mention Amerika Serikat yang tadi ya momentum pertumbuhannya masih agak tinggi dan tekanan inflasinya juga masih cukup tinggi. Tapi kedepannya rasanya momentum pertumbuhan di US sih udah lewat peak-nya dan mungkin tekanan inflasi juga harusnya akan terus melandai. Jadi kalau kita ngelihat forecast secara umum, konsensus ekonom sih udah harusnya inflasi di US mendekati angka 3 gitu ya di akhir tahun dan harusnya juga ke depannya pertumbuhan di Amerika juga momentumnya melambat dan tentunya dengan sendirinya yield di US turun dan ini juga akan membantu yield di Indonesia. Tapi tentunya selain itu kalau kita perhatikan secara detail, Indonesia sih secara perekonomian baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi stabilitas itu berada di kondisi yang cukup baik. Yang namanya pertumbuhan kita masih cukup di level 5%-an. Terus juga kalau kita ngelihat budget defisit kita dari sisi pemerintah masih penuh kehati-hatian ya. Defisit kita kan selalu dijaga di bawah 3%. Dan satu lagi yang kalau kita lihat yang faktor yang rasanya cukup penting kita amati selama perubahannya selama mungkin 3-4 tahun terakhir yaitu current account kita yang sekarang cenderung berada di level yang surplus gitu ya dibandingkan mungkin 5-10 tahun yang lalu di mana current account atau neraca transaksi berjalan kita cenderung di posisi negatif yang cukup besar yang bikin sebenarnya volatility dari rupiahnya jadi lebih tinggi. Jadi overall sih sebenarnya kinerja perekonomian kita itu masih cukup baik. Harapan kita tentunya momentum inflasi maupun disinflasi di Amerika akan terus berlanjut dan ini akan mendukung kinerja dari obligasi secara umum dalam 3-6 bulan. Kalau alternatif tentunya selalu ada ya. Jadi kalau yang suka resiko yang lebih tinggi sebetulnya tentunya ada selain seperti saham. Kalau yang kurang resiko tentunya suka bisa beli money market. Tapi biasanya nih kalau mendekati pemilu, momentum pertumbuhan di ekonomi kita juga cenderung lebih tinggi terutama aktivitas konsumsi gitu ya. Jadi ini harusnya berimbas positif ke laba perusahaan dan hopefully sih risk appetite dari investor juga balik ya tahun depan gitu ya. Jadi ini bisa mendukung kinerja dari katakanlah indeks kita secara umum. Jadi Salendra sendiri juga memiliki reksadana indeks yang cukup mumpuni, yang memiliki fundamental yang menarik dengan valuasi yang di-screen oleh MSCI, Morgan Stanley Capital International, dan nama produknya yaitu Salendra MSCI Indonesia Value. Ini adalah reksadana indeks yang isinya mungkin sekitar 12-13 saham yang di-screen oleh MSCI dengan parameter valuasi yang paling menarik.